Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian pernah merasa sudah bekerja keras, sudah bangun pagi, bahkan berdoa setiap hari, tapi hidup tetap saja begitu berat? Rezeki bahkan terasa semakin sempit. Setiap ada uang langsung habis. Usaha sudah dicoba, tapi gagal terus-menerus. Padahal secara logika semua sudah kita lakukan. Tapi mungkin ada sesuatu yang kita lupakan, sesuatu yang tidak pernah terlihat tapi sangat menentukan, yaitu dosa yang menghambat rezeki. Banyak orang yang tidak sadar kalau rezekinya terhalang bukan karena kurang usaha, tapi karena hatinya penuh dosa, lisannya sering menyakiti, atau tangannya masih mengambil hak yang bukan haknya. Maka dari itu, tonton video ini sampai selesai. Kita akan bongkar satu persatu dosa yang bisa membuat rezeki hilang seketika. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tuliskan di komentar hajat atau doa kalian. Siapa tahu dari video ini Allah membukakan pintu rezeki yang tak pernah kamu duga sebelumnya. Saudaraku, kita sering menyangka bahwa rezeki ini semata-mata datang dari kerja keras. Semakin keras kita bekerja, semakin banyak hasil yang akan didapat. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Ada orang yang biasa saja kerjanya tapi hidupnya begitu lapang. Sementara ada orang yang banting tulang dari pagi sampai malam tapi tetap saja kesulitan. Apa yang membedakan mereka? Jawabannya adalah keberkahan. Dan keberkahan itu sangat berkaitan erat dengan kebersihan hati dan amal. Dalam Islam, rezeki tidak hanya soal usaha, tapi juga soal taat kepada Allah dan menjauhi dosa. Karena dosa itu ibarat kabut gelap yang menutupi jalan turunnya rezeki. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rezeki karena dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Ahmad. Maka sebelum kita mengeluh tentang susahnya hidup, ada baiknya kita introspeksi. Mungkin bukan rezekinya yang lambat, tapi dosa kita yang terlalu cepat. Sekarang mari kita bahas apa saja dosa-dosa yang bisa menghilangkan rezeki seketika dan mungkin tanpa sadar sering kita lakukan. Yang pertama adalah riba, dosa yang mengundang murka dan menghapus keberkahan. Riba bukan hanya dosa besar, tapi juga salah satu sebab utama hilangnya keberkahan rezeki. Banyak orang yang merasa uangnya bertambah karena bunga, cicilan, atau transaksi ribawi, padahal sejatinya yang bertambah hanyalah angka, bukan berkahnya. Rezeki yang datang dari riba itu akan hilang cepat atau lambat, bisa jadi dalam bentuk kegelisahan, musibah, utang yang menumpuk, atau begitu jauh dari keberkahan. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa orang yang terus-menerus terlibat dalam riba, meski merasa untung, ia telah mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Maka siapapun yang ingin rezekinya lancar, bersih, dan penuh berkah, harus berani meninggalkan riba, baik dalam pinjaman, jual beli, atau kerjasama usaha. Yang kedua, durhaka kepada orang tua, yaitu mengunci langit rezeki tanpa disadari. Banyak orang mengeluh soal rezeki yang tak kunjung datang, padahal mereka lupa ada satu pintu langit yang bisa terbuka atau tertutup hanya karena satu hal, yaitu doa restu orang tua. Walau kita sholat tepat waktu, kerja keras, dan banyak sedekah, jika kita masih sering menyakiti hati ibu atau ayah, maka rezeki kita akan tertahan. Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini bukan perkara kecil. Sekali kita membuat mereka kecewa, bisa jadi Allah menahan rezeki yang sudah hampir turun untuk kita. Durhaka bukan soal berteriak atau berkata kasar. Kadang cukup dengan membantah, mengabaikan pesan mereka, atau sekedar bersikap acuh saat mereka membutuhkan perhatian. Itu sudah cukup menutup jalan keberkahan. Maka jika hidup kita rasanya berat, coba ingat kembali, kapan terakhir kita membuat ibu atau ayah kita tersenyum tulus. Rezeki itu bisa deras mengalir hanya karena satu ucapan mereka. Jangan sia-siakan peluang besar ini hanya karena ego dan kesibukan dunia. Yang ketiga, suka menunda sholat. Rezeki terhalang karena lalai kepada Allah. Sholat bukan hanya kewajiban, tapi juga kunci penghubung antara manusia dan Tuhannya. Ketika kita sering menunda sholat,
menomorduakan Allah demi urusan dunia, maka jangan heran jika urusan dunia itu sendiri menjadi buntu. Bagaimana mungkin kita berharap Allah akan memprioritaskan rezeki untuk kita jika kita sendiri tidak pernah memprioritaskan perintahnya? Dalam Quran Surat Maryam ayat ke-59, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa orang yang menyia-nyiakan sholat akan disesatkan dan dijauhkan dari kebaikan. Maka datanglah setelah mereka pengganti yang buruk, yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Menunda sholat berarti kita menunda pertemuan dengan Sang Pemberi rezeki. Bayangkan kalau ada seseorang yang menolak undangan dari seorang raja, bagaimana mungkin dia akan mendapatkan karunia dari sang penguasa itu? Begitulah kira-kira saat kita lebih memilih main ponsel, kerja, atau tidur, padahal azan sudah berkumandang. Rezeki itu bukan soal cepat atau lambat, tapi soal sejauh mana kita menempatkan Allah di hati kita. Maka jika ingin rezeki dipermudah, mulailah dari memperbaiki sholat, tepat waktu, dengan khusyuk, dan jadikan itu sebagai prioritas, bukan beban. Yang keempat adalah ghibah dan dusta. Ghibah dan dusta adalah dua dosa lisan yang sering diremehkan, padahal dampaknya bisa sangat besar. Bukan hanya menghapus pahala, tapi juga bisa membuat rezeki semakin menjauh. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang suka menggunjing akan datang pada hari kiamat dengan pahala, sholat, puasa, dan zakat. Tapi semuanya diberikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi dengan lisannya. Hadis riwayat Muslim. Jika pahala saja bisa hilang karena lisan, maka bagaimana dengan rezeki? Lisannya yang tajam suka menyebarkan keburukan orang lain, bahkan berbohong demi keuntungan, bisa jadi justru membuat keberkahan hidupnya lenyap. Maka berhati-hatilah, terkadang bukan pekerjaan atau nasib yang menghambat rezeki, tapi dosa yang keluar dari mulut kita sendiri. Yang kelima, menahan hak orang lain. Salah satu dosa yang paling cepat mengundang murka Allah adalah ketika seseorang menahan atau mengabaikan hak orang lain, termasuk di dalamnya adalah menunda membayar utang tanpa alasan, tidak membayar gaji tepat waktu, atau enggan mengeluarkan zakat. Rasulullah SAW bersabda, penundaan pembayaran utang oleh seorang yang mampu adalah kezaliman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kezaliman seperti ini tak hanya menutup pintu rezeki, tapi juga mengundang balasan Allah secara langsung, baik di dunia maupun di akhirat. Banyak orang yang merasa hartanya bertambah karena menahan hak orang lain, padahal itu seperti menabung murka Allah dalam diam. Hidupnya mungkin tampak sukses, tapi hatinya gelisah, rumah tangganya kacau, atau usahanya lambat, hancur tanpa sebab yang jelas. Karena rezeki yang sejati tidak hanya soal jumlah, tapi tentang keberkahan, dan keberkahan itu hanya hadir ketika hak orang lain ditunaikan dengan jujur dan adil. Saudaraku, hidup ini bukan hanya sekedar soal mencari rezeki, tapi juga soal bagaimana kita menjaga hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Jangan biarkan dosa-dosa kecil yang terlihat sepele menjadi penghalang terbesar datangnya keberkahan. Kita bisa saja bekerja keras siang dan malam, tapi jika hati kita masih kotor, lisan kita masih tajam, dan hak orang lain belum kita tunaikan, maka rezeki pun akan menjauh, bahkan bisa hilang seketika. Maka mari kita perbaiki diri, bersihkan hati, jaga sholat, muliakan orang tua, dan jauhi riba, dan lunasi hak-hak yang menjadi tanggung jawab kita. Tidak ada kata terlambat untuk berubah, karena saat kita kembali kepada Allah, pintu-pintu rezeki akan terbuka dengan sendirinya dari arah yang bahkan tidak pernah kita duga. Jangan lupa klik tombol subscribe, silahkan tulis di kolom komentar doa atau hajat kalian, dan bagikan video ini ke orang-orang terdekatmu. Bisa jadi lewat video ini Allah menggerakkan hati kita semua untuk hidup lebih bersih, lebih berkah, dan lebih dekat kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.